Baik, di siang hari ini mata kuliah struktur perkembangan hewan pertemuan terakhir ke-15 kita akan membahas mengenai bahasan hewan yang terakhir, yaitu regulasi lingkungan terhadap hewan atau pengaruh lingkungan terhadap kelangsungan hidup hewan. Oke, di sini sudah tampil ya PPT-nya itu. Di sini di slide pertama ada hewan dan lingkungannya, ini saling berkaitan karena hewan itu tidak bisa hidup tanpa lingkungan. Lingkungan itu baik itu sebagai tempat tinggalnya ataupun sumber makanannya untuk kelangsungan kehidupan. Dan hewan dan lingkungan ini ada beberapa bagian, yaitu lingkungan bagi hewan sebagai kondisi dan sumber daya. Kemudian ada lingkungan biotik, lingkungan abiotik, kemudian toleransi dan faktor pembatas. Oke, di set kedua, hewan dan lingkungan ya. Hewan adalah organisme yang bersifat motil, artinya dia dapat bergerak dan berpindah tempat. Kemudian gerakannya itu dirangsang oleh rangsangan tertentu yang berasal dari lingkungan, baik itu adanya suatu pemangsa ataupun dari lingkungannya. Jika lingkungannya itu mungkin akan mengalami kerusakan, tentu akan menerima respon itu. Misalnya terjadi gunung berapi atau gempa, tentu dia akan lari. Kemudian lingkungan hewan adalah semua faktor biotik dan abiotik yang ada di sekitarnya dan dapat mempengaruhinya. Jadi lingkungan itu bagi hewan itu sangat berpengaruh untuk kelangsungan hidupnya gitu. Baik itu faktor biotik, biotik itu bisa jadi dari komunitasnya, predator, dan abiotik juga. Abiotik misalnya dari tempat tinggalnya, kemudian ada suhu, pencahayaan, kemudian air dan lainnya itu yang kehidupan. Kemudian pertama, lingkungan bagi hewan sebagai kondisi dan sumber daya. Di sini menurut peneliti ini membedakan faktor lingkungan ada dua kategori. Yang pertama kondisi, yaitu faktor-faktor lingkungan abiotik yang keadaannya berbeda dan berubah sesuai dengan perbedaan tempat dan waktu. Kemudian yang ada sumber daya, yaitu segala sesuatu yang dikonsumsi oleh organisme yang diberikan atas materi, energi, dan ruang. Materi itu bisa jadi makhluk hidup lainnya, baik itu bentuknya produsen, tumbuhan, ataupun hewan. Terjadi perpindahan energi, kemudian ada ruang untuk tempat tinggal. Kemudian kondisi itu, keadaannya itu bisa berbeda dan berubah. Itu misalnya saat musim kemarau tentu tempatnya akan kekeringan sehingga terjadi perubahan lingkungan. Dan juga saat terjadinya musim hujan itu akan keadaannya berubah lagi. Atau faktor-faktor seleksi alam. Kemudian perubahan lingkungan terhadap waktu itu ada tiga. Ada perubahan siklik, yaitu perubahan yang terjadi berulang-ulang di siang dan malam, kemudian pasang dan surut, kemarau dan penghujan. Perubahan siklik ini terjadi secara berskala, bagi itu harian, bulanan, musiman, dan tahunan. Kemudian ada perubahan yang terarah, yaitu perubahan yang terjadi berangsur-angsur. Kemudian progresif, itu misalnya dari suatu bentuk yang lingkungannya sederhana menjadi bentuk yang kompleks atau klimaks. Misalnya ini mendangkalnya danau Limboto di Gorontalo menjadi suatu daratan. Atau misalnya itu dari lautan yang kemudian dia akan surut, kemudian akan terbentuk suatu daratan dalam proses yang lama. Kemudian perubahan eratik, yaitu suatu perubahan yang tidak berpola dan tidak menunjukkan arah perubahannya. Contohnya pengendapan lumpur lapindo, kemudian kebakaran hutan, letus gunung berapi, dan lainnya.
Kemudian ada hewan dan lingkungan biotik. Ini ada faktor-faktor biotik dan intraspesifik dan interspesifik. Untuk faktor-faktor biotik yang mempengaruhi kehidupan hewan, itu ada komunitas, baik itu kumpulan dari kumpulan jenis hewan, misalnya kumpulan jenis hewan rusa, itu disebut komunitas. Kemudian saling bergabung di ekosistem, itu sudah banyak sekali terjadi komunitas hewan liar, baik itu rusa ataupun predator lainnya. Kemudian di ekosistem itu sendiri tentunya akan ada produsen atau tumbuhan sebagai makanan herbivor, dan ada predator tentunya. Kemudian ada parasit, yaitu makhluk yang tinggal di inangnya atau hewan itu. Kemudian ada parasitoid, ini yang baru ya, parasitoid itu jenis mungkin serangga yang hidupnya itu liar, kemudian nanti saat fase dia berkembang biakan akan ada di hewan lainnya. Kemudian ada pengurai, menguraikan makhluk hidup yang telah mati. Kemudian ada mikrobivor, itu hampir sama dengan pengurai. Oke, sekarang ke komunitas adalah beberapa jenis organisme yang merupakan bagian dari jenis ekologis tertentu. Unit ekologis yaitu suatu satuan lingkungan hidup yang di dalamnya terdapat bermacam-macam makhluk hidup, tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme dan antar sesamanya, dan lingkungan di sekitarnya. Abiotik membentuk hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Dan komunitas hewan di hutan. Di sini terlihat itu baik itu hewan herbivor itu, komunitas hewan herbivor ini misalnya jerapah dan lainnya yang memakan tumbuhan. Kemudian juga ada hewan predatornya juga. Dan di sini juga nanti akan terlihat itu hewan yang berperan sebagai pengurai untuk menguraikan makhluk hidup yang telah mati. Kemudian komunitas ini akan membentuk suatu ekosistem. Hah? Ya. Ini sudah besar suaranya. Iya Pak, jelas Oke. dah Pak. Oh, ya, sip. Ini kemudian ya, komunitas dari berbagai macam hewan ini akan membentuk suatu lingkungan yang disebut ekosistem. Kemudian ekosistem ini pengertian sendiri adalah unit lingkungan hidup yang di dalamnya terdapat hubungan fungsional, maksudnya hubungan yang ada timbal baliknya antara sesama makhluk hidup dan antara makhluk hidup dengan komponen lingkungan abiotik. Maksudnya di sini hubungan timbal balik antara sesama makhluk hidup itu bisa hubungan timbal balik yang bersifat kompetensi ataupun hubungan yang bersifat mutualisme, saling menguntungkan, ataupun hubungan timbal balik yang salah satunya dirugikan ataupun diuntungkan, tetapi itu salah satu makhluk hidup itu tidak merasa dirugikan. Dan nanti akan dijelaskan itu macam-macam hubungan pada makhluk hidup. Nah, ini contoh dari ekosistem kolam dan makhluk hidup yang ada di kolam tersebut. Baik itu produsen, kemudian ada hewan pemakan tumbuhan, kemudian hewan konsumen pertama, dan sampai puncak itu pemakan hewan lainnya. Ini contoh dari ekosistem laut. Baik itu bentuk karang sebagai produsen dan pemakan ini hewan karang ataupun konsumen pertama sampai konsumen puncak. Dan biasanya konsumen puncak pada ekosistem laut itu pada makhluk hidup yang lebih besar ukurannya, sama dengan di daratan, misalnya hiu atau ikan paus. Nah, produsen itu sudah kalian ketahui, itu tumbuhan. Itu adalah organisme yang dapat menyusun bahan organik dari bahan organik sebagai bahan makanannya.
organisme autotrof itu sebagian besar adalah berklorofil, yang sebagian besar terdiri dari tumbuhan hijau, dan sebagian kecil berupa bakteri. Jadi ada beberapa bakteri itu yang sekiranya dia itu juga bertindak sebagai produsen gitu. Jadi dia bisa berfotosintesis. Nah ini contoh dari produsen tanaman hijau. Kemudian ada konsumen, adalah komponen biotik makhluk hidup yang terdiri dari organisme autotrof. Artinya dia itu tidak dapat membuat makanannya sendiri, dan dia itu bergantung pada organisme lainnya untuk dimanfaatkan energinya untuk memenuhi kebutuhan energinya pada makhluk hidup itu. Contohnya ini konsumennya ada herbivore, pemakan tumbuhan, karnivor pemakan daging atau hewan, omnivore itu pemakan semuanya termasuk manusia, dan detritivore itu pengurai. Ini contohnya hewan karnivora atau ini hewan konsumen terakhir atau konsumen puncak. Kemudian ada predator, adalah hewan yang makan hewan lain dengan cara berburu dan membunuh. Contohnya yang sederhananya kucing makan tikus. Kemudian parasit adalah hewan yang hidup pada hewan lain. Hidupnya sangat mempengaruhi inangnya karena semua zat makanan dari inang diserapnya untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya ini berupa hewan kecil dan organisme kecil, contohnya jamur dan bakteri batuk. Kemudian selain parasit itu ada parasitoid. Ini adalah serangga yang fase dewasanya itu hidupnya bebas, tetapi pada saat larva itu berkembang di dalam tubuh makhluk hidup lain. Misalnya ini, contohnya serangga parasitoid ordo Hectoptera dan Diptera. Kemudian ada pengurai, adalah organisme yang berperan sebagai pengurai dengan mengeluarkan enzim pencernaan. Misalnya itu pada raya. Kemudian ada mikrobivor, adalah hewan-hewan kecil yang makan mikrokolang, misalnya bakteri dan fungi. Ada detritivor, adalah hewan yang makan detritus, yaitu bahan-bahan organik mati yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Contohnya ini rayap, anjing tanah, dan kucing tanah. Ini sama seperti pengurai. Kemudian faktor intraspesifik dan interspesifik itu, maksudnya intraspesifik itu dari dalam, faktor dari dalam, dan ini dari faktor luar. Faktor dari dalam itu bisa adanya suatu hubungan makhluk hidup di ekosistem tersebut. Kemudian interspesifik itu maksudnya ada pendatang baru atau itu spesies baru, sehingga itu akan menghambat dari makhluk hidup itu dalam satu lingkungan untuk tumbuh atau berkembang. Kemudian faktor interspesifik dan interspesifik ini itu ada beberapa, ada kompetensi, ada simbiosis, pemisahan kegiatan hidup, ada kanibalisme, komensalisme dan mutualisme. Nah, di sini nanti akan dilihat itu hubungannya. Nah, kompetensi ini adalah hubungan antara dua individu untuk memperlukan satu macam sumber daya. Dalam kondisi demikian, biasanya hewan yang kuat akan mengusir yang lemah dan menguasai tempat itu, sedangkan yang lemah akan berpindah tempat atau mati bahkan punah. Contohnya persaingan antara hewan herbivora di padang rumput. Nah, sumber dayanya itu selain makanan juga termasuk itu pasangan hidup, ataupun dia memperebutkan suatu wilayah sehingga wilayah itu dia yang menguasai. Kemudian simbiosis atau hubungan interspesifik, ada yang bersifat simbiosis, ada yang non simbiosis. Hubungan simbiosis itu adalah hubungan antara dua individu dari dua jenis organisme yang kedua selalu bersama-sama. Misalnya flagellata yang hidup dalam usus rayap. Flagellata itu mencerna selulosa kayu yang dimakan rayap, sehingga rayap dapat menyerap karbohidrat yang berasal dari selulosa itu, sehingga simbiosis ini bersifat mutualisme pada rayap dan flagellata.
Kemudian ada hubungan non-simbiosis, adalah hubungan antara dua individu yang hidupnya itu secara terpisah, tetapi hubungan itu akan terjadi jika keduanya akan bertemu atau berdekatan. Misalnya kupu-kupu dengan tanaman bunga, bunga akan terbantu dalam penyerbukan yang disebabkan tergabungnya sari bunga oleh kaki kupu-kupu dengan tidak sengaja ke tanaman bunga yang lainnya sehingga terjadi penyerbukan. Kemudian ada pemisahan kegiatan hidup. Peristiwa ini adalah hubungan kompetitif atau persaingan antara satu hewan dengan hewan yang lain yang berkembang menjadi kegiatan pemisahan hidup. Contohnya, burung flamingo mempunyai kaki dan leher yang panjang yang berfungsi dalam hal pengambilan makanannya berupa organisme kecil dan di tempat berumur sehingga burung tersebut mudah meraihnya. Jadi di sini pada peristiwa ini ada itu kegiatan kompetitif antara hewan yang memiliki sumber daya makanan yang sama, tapi karena adanya suatu kelebihan pada makhluk hidup antara satu dengan lain sehingga itu akan lebih survive itu dari makhluk hidup itu yang memiliki kelebihan daripada makhluk hidup satunya. Misalnya burung flamingo atau burung angsa ini memiliki paruh yang panjang sehingga dia itu pada daerah yang berlumpur dia itu bisa meraih makanannya itu dengan panjang paruhnya yang panjang itu. Sedangkan pada paruh burung yang sekiranya paruh burungnya itu pendek, otomatis dia akan susah karena itu akan berdempetan dengan lubang hidungnya. Itu. Kemudian ada kanibalisme, adalah sifat suatu hewan untuk menyakiti atau membunuh bahkan memakannya terhadap individu lain yang masih sejenis. Misalnya, belalang sembah betina akan membunuh belalang jantan setelah melakukan perkawinan. Ini biasanya dilakukan belalang betina saat dia itu kehabisan energi dan otomatis sumber daya makanan yang ada di dekatnya itu. Termasuk juga pada hewan lele juga ataupun hewan lainnya itu pasti akan memakan sejenisnya. Misalnya dari dia yang berukuran besar otomatis akan memakan yang lemah, buka ataupun yang lebih kecil. Kemudian ada amensalisme, hubungan antara dua jenis organisme yang satu menghambat atau merugikan yang lain, tetapi dirinya tidak terpengaruh apa-apa dari organisme yang dihambat atau dirugikan. Contohnya, pohon akasia yang mempunyai senyawa alirpati pada serasa daunnya sehingga tumbuhan lain sulit untuk tumbuh di sekitar pohon tersebut. Namun, tanaman tersebut tidak terpengaruh secara langsung, melainkan hanya dihambat. Jadi, pohon akasia dengan senyawa alirpatinya itu akan menghambat tanaman lain untuk tumbuh di daerah sekitarnya sehingga tumbuhan itu bisa tumbuh di daerah di luar ini pohon akasia gitu. Ya, tapi menurut saya ini akan merugikan pada tanaman lainnya. Jadi tanaman lain yang akan tumbuh di sekitar pohon akasia itu selain dihambat otomatis dia akan cepat mati karena akan terkena senyawa ini. Makanya itu pohon akasia itu termasuk spesies invasif gitu terhadap ekosistem yang lama. Jadi misalnya di Baluran itu kan banyak itu pohon akasia. Nah, kalau misalnya di situ banyak pohon akasia, otomatis tumbuhan lama itu tidak akan bisa tumbuh dengan baik gitu. Nah, tumbuhan yang lama itu yang tidak bisa tumbuh, akhirnya akan mengeluarkan sumber daya untuk dimakan oleh makhluk hidup yang ada di sana. Dan pengaruhnya otomatis jika sumber daya makanan di sana itu habis, otomatis ya itu hidup tersebut akan kekurangan sumber daya untuk memperoleh makanannya sehingga akan menyebabkan kematian atau punah. Sehingga itu spesies invasi itu tidak bisa dilepas ke lingkungan jika kita belum tahu itu apakah banyak manfaatnya atau merugikan. Seperti misalnya juga jenis ikan itu mungkin jenis selain ikan lele itu yang dilepas ke lingkungan
dia mungkin mudah berkembang biak banyak, tetapi dia itu bersifat predator, itu memakan hewan-hewan lainnya, sehingga hewan di sekitar situ baik ikan atau lainnya tentu akan cepat punah. Kemudian ada komensalisme, yaitu hubungan antara dua jenis organisme, yang satu memberi kondisi yang menguntungkan bagi yang lain, sedangkan dirinya tidak terpengaruh oleh kehadiran organisme yang lain itu. Contohnya tanaman paku yang hidup menempel di tanaman kelapa sawit, namun kelapa sawit tidak merasa dirugikan maupun diuntungkan. Nah, itu sudah ada di deskripsi di sini di bawah ya. Itu misalnya ini saya sudah cari tadi ya, dengan menyimpannya di pohon kelapa itu tumbuhan paku mendapat tempat untuk hidup. Meskipun hidupnya menempel, tumbuhan paku tidak menyerap sari makan dari pohon kelapa, karena dapat itu membuat makanannya untuk sendiri. Jadi mungkin tanaman paku itu menempel pada tanaman kelapa sawit itu mungkin untuk bernaung gitu supaya tidak kepanasan gitu. Tapi dia itu bisa memperoleh manfaatnya itu dengan berfotosintesis juga. Kemudian ada hubungan mutualisme, yaitu hubungan antara dua jenis organisme atau individu yang saling menguntungkan tanpa ada yang dirugikan. Misalnya lebah yang memiliki bunga, lebah mendapatkan madunya, kemudian bunga ini mendapatkan ini bantuan penyerbukan pada bunga lainnya. Yang ketiga, hewan dan lingkungan abiotik. Maksudnya ini pengaruh lingkungan abiotik, faktor yang tidak hidup terhadap hewan. Itu ada faktor lingkungan, kemudian ada faktor abiotik, kemudian faktor lingkungan itu ada sumber daya dan kondisi. Kemudian faktor lingkungan berdasarkan sumber daya itu ada materi, energi, dan lingkungan. Materi adalah bahan-bahan atau zat yang diperlukan oleh organisme untuk membangun tubuh. Contohnya zat anorganik, air, garam, mineral, dan zat organik tubuh organisme lain atau sisa tumbuhan organisme yang sudah mati. Kemudian energi adalah daya yang diperlukan oleh organisme untuk melakukan aktivitas hidup. Contohnya energi dari matahari. Nah, di sini aktivitas matahari itu vitamin D pada makhluk hidup atau pada hewan. Kemudian ruang adalah tempat yang digunakan organisme untuk menjalankan siklus kehidupannya. Contohnya habitatnya ada di hutan, laut, dan sungai. Kemudian faktor abiotik, ada faktor medium dan substrat. Medium adalah bahan yang secara langsung melingkupi organisme dan organisme tersebut berinteraksi dengan medium. Fungsi medium itu sebagai tempat tinggal, sumber materi yang diperlukan untuk metabolisme tubuh, tempat membuang sistem metabolisme, tempat reproduksi, dan menyebarkan keturunannya. Kemudian ada substrat, permukaan tempat organisme hidup, terutama untuk menetap atau bergerak, atau benda-benda padat, tempat organisme menggunakan seluruh atau sebagian hidupnya. Ini misalnya substrat bagi tempat tinggal bagi makhluk hidup yang berukuran kecil. Kemudian faktor lingkungan berdasarkan kondisinya itu ada tanah, air, temperatur, cahaya, gravitasi, gelombang arus angin, pH, dan sanitasi. Dan ini faktor abiotik yang memengaruhi kehidupan dari makhluk hidup. Kemudian ada kisaran toleransi dan faktor pembatas serta terapannya ini faktor lainnya yang mempengaruhi kehidupan organisme. Di sini ada hukum toleransi Shelford, itu setiap organisme mempunyai suatu minimum dan maksimum ekologis. Maksudnya itu minimum itu batas normalnya, batas normal dari organisme itu dapat hidup, dan maksimumnya itu dari kisaran toleransi organisme itu terhadap kondisi lingkungan. Misalnya batas normal dari suatu makhluk hidup, dia dapat hidup pada suhu dingin berapa derajat Celcius itu di kutub utara, dia itu masih bisa hidup itu. Kemudian batas atasnya ini mungkin itu pada suhu yang terlalu dingin,
ataupun yang terlalu panas itu di gurun, dia itu tidak bisa hidup dan hanya pada organisme tertentu saja. Kemudian aklimatisasi usaha manusia untuk menyesuaikan hewan terhadap kondisi faktor lingkungan di habitat buatan yang baru. Di sini ada usaha manusia itu untuk mengambil suatu hewan, baik itu dari kebun binatang atau hewan lainnya, untuk dipelihara di dalam suatu hutan lindung yang sekiranya itu cocok untuk dia. Dan ini adanya di lapangan yang luas gitu, di tempat yang luas. Misalnya pembuatan taman nasional tentu akan mendatangkan hewan-hewan baru sekiranya itu cocok dengan dia di lingkungan barunya, sesuai dengan faktor lingkungan pada lingkungan lamanya. Kemudian ada aklimasi, adalah usaha yang dilakukan manusia untuk menyesuaikan hewan terhadap kondisi faktor lingkungan tertentu dalam laboratorium. Jadi di sini kalau di dalam laboratorium itu dia itu adalah usaha manusia itu untuk membuat hewan itu tetap hidup, tetapi hewan itu tentunya akan berukuran lebih kecil gitu, misalnya memelihara ikan ataupun tikus atau mencit, sehingga itu bisa hidup di lingkungan untuk di laboratorium untuk diteliti. Kemudian aklimatisasi syaratnya itu syarat toleransinya sempit untuk satu atau beberapa faktor lingkungan, kemudian ukuran tubuh cukup besar sehingga mudah dideteksi atau dikenali, kelimpahannya tinggi sehingga mudah didapatkan dan dijadikan sampel, contoh mudah diidentifikasi, kemudian distribusinya kosmopolit, maksudnya itu umum, sehingga kalau distribusinya kosmopolit dia itu bisa hidup di mana saja. Misalnya distribusinya itu langka pada hewan-hewan tertentu, tentu dia akan sulit untuk dipelihara. Kemudian mudah mengakumulasi zat polutan, mudah dipelihara di laboratorium, mempunyai keragaman jenis atau genetik dan relung yang sempit. Maksudnya relung yang sempit itu dia mempunyai peranan yang sekiranya itu sudah diketahui, baik itu sebagai herbivore, karnivore atau lainnya. Ada yang mau ditanyakan? Ini Pak, yang mengakumulasi zat-zat polutan, ini maksudnya hewannya yang gimana sih? Itu ya? Iya, apa gimana itu nih? Maksudnya dia itu bisa mendeteksi adanya suatu polutan lingkungan. Misalnya terhadap kalau di lautan misalnya terjadi laut tiba-tiba menjadi merah gitu ya, kan itu kan banyak itu, mungkin sejenis cacing merah gitu kan, biasanya kan gitu kan, laut menjadi merah itu warnanya kan kok tiba-tiba jadi merah gitu ya, apa mungkin pas kelihatan kayak darah gitu. Iya. Nah itu di situ pasti ada suatu makhluk hidup itu di situ, entah itu mungkin cacing merah atau apa, dia itu terjadi kelimpahan di situ, entah kelimpahannya itu baik itu planktonnya di situ banyak, akhirnya itu yang memakan itu kan otomatis kan tambah banyak juga itu. Ya seperti itu. Terus ya juga mungkin juga di sawah ya, tiba-tiba kok kenapa banyak sekali itu munculnya suatu keong gitu. Ya bisa jadi itu karena kita memberikan suatu pupuk yang berlebihan. Nah, pupuk itu bukan mengakibatkan terjadinya pembunuhan terhadap hama di sawah. Ternyata itu yang kita berikan pupuk akhirnya itu dia mendukung itu nutrisi di lingkungan air, baik itu mungkin unsur fosfornya atau unsur apanya, sehingga itu akan membuat unsur-unsur itu yang ada di lingkungan itu untuk dijadikan plankton itu tambah banyak. Nah,
plankton yang banyak itu otomatis menjadi sumber daya bagi keong untuk hidup di situ, sehingga akan bermunculan lebih banyak. Gitu. Dia ini juga mudah mengakomodasi polutan itu sebagai pendeteksi itu suatu lingkungan berpolusi atau tidak. Itu ada sih banyak hewan-hewan yang sekiranya bisa dijadikan identifikasi suatu polutan dari lingkungan. Terus ini lagi Pak, tumbuhan kan ada itu Pak, saya lupa apa namanya, yang itu Pak, yang di depannya itu bergerigi seperti capit tuh Pak. Terus itu makan serangga seperti kantong semar tuh Pak, tapi itu bukan kantong semar. Yang itu tuh Pak, di animasi-animasi itu kan biasanya ada tuh Pak. Nah, itu termasuk produsen atau termasuk apa Pak? Soalnya kan makan serangga itu Pak. Termasuk produsen, soalnya dia tumbuhan. Dia itu bergeraknya kan cuma pada bagian itunya saja. Mungkin dia tetap berfotosintesis ya, kebutuhan unsurnya ada, tapi untuk lebih banyak mendapatkan unsur dari lingkungan, yaitu kelebihannya itu, daripada dia mendapatkan kelebihan unsur dari lingkungan, misalnya unsur nitrogen bebas di alam kan masih itu bentuk udara. Nah, bentuknya di udara nanti bercampur dengan air hujan, nanti dia masuk ke dalam tanah, nanti itu bersimbios dengan bakteri rhizobium, kemudian bakteri rhizobium ini bersimbios dengan tumbuhan, baru nanti itu akan diurai menjadi nitrogen yang bisa dipakai oleh tumbuhan itu. Nah, dia makan organisme itu, tentu kan organisme itu kan pasti ada unsur nitrogennya itu. Nah, itu bisa dimanfaatkan secara langsung, baik unsur nitrogen atau unsur lainnya itu dari kebutuhan itu. Jadi dia bertindak sebagai produsen yang tetap bisa berfotosintesis. Soalnya dia kan berwarna hijau itu. Capitnya itu kan pasti juga itu bisa berfotosintesis. Nah, selain itu juga dia bertindak sebagai karnivor untuk memenuhi unsur yang kurang atau sekiranya belum ada pada tumbuhan itu. Itu. Iya, saya juga sering lihat kok itu. Iya, di animasi sering makan lalat itu atau serangga lainnya, mesti dikasih ulat langsung dimakan. Ya itu Pak. Iya. Soalnya itu kalau di saya herannya itu kalau mau dibilang produsen, ya siapa yang mau makan gitu tuh Pak. Soalnya dia makan serangga kan Pak. Iya. Iya. Ya banyak emang kayak gitu kan, ada juga yang kayak bunga langsung dicapit, yaitu tetap dia itu bertindak sebagai produsen, yaitu tetapi dia itu diberikan kelebihan itu. Nah, kelebihannya itu untuk melengkapi itu unsur yang masih kurang pada tubuhnya, itu baik unsur nitrogen atau unsur lainnya itu. Coba kalau dia tidak ada air, tentu dia tidak bisa hidup kan. Kan kebutuhan dari tumbuhan itu kan butuh air, butuh unsur zat hara lainnya gitu. Nah, itu untuk memenuhi zat hara itu, dia itu dengan menangkap itu hewan lainnya. Ya unik sih hewan tumbuhan seperti itu. Juga berguna juga bagi manusia itu. Biasanya kalau musim hujan kayak gini kan banyak lalat itu, tinggal taruh di dapur sudah itu. Ada yang lain mau ditanyakan? Ini Pak, kan waktu itu saya pernah lihat ini di web, itu ada penelitian di UB, penelitian atau apa gitu Pak. Itu buat lampu abadi tuh Pak. Tapi itu bahannya dari di laut tuh Pak, yang bercahaya itu kan karena dari cumi.
Itu Dari apa? bisa tuh Pak. Ah. Kalau tidak salah itu dari tinta apa di dalamnya cumi tuh Pak. Masa Oh iya iya lupa saya iya Pak. tintanya. Itu iya Terus? itu atau kan ada laut lagi tuh Pak yang bercahaya. Nah, yang karena plankton gitu. Terus itu maksudnya dia gimana? Dijadikan sumber lampu gitu ya? Iya, iya. Waktu itu saya lihatnya, loh kok dibuat lampu abadi gitu katanya. Apa itu harus pakai gimana ya Pak? Maksudnya pembuatannya tuh Pak. Padahal itu kan organisme. Terus diubah jadi sumber energi gitu tuh Pak. Ya mungkin kalau dari makhluk hidup yang berpendar seperti kunang-kunang, kan dia pasti kan ada kan gen-gen tertentu pada makhluk hidup itu sehingga membuat apa ya kunang-kunang itu bisa memancarkan cahaya. Ya mungkin saja itu Iya. diambil gennya itu. Misalnya kalau gen pada kunang-kunang kita ambil ya berpendarnya itu. Terus kita pindahkan ke bunga. Nah, otomatis bunga itu kan akan berpendar terus itu selama bunga itu menghasilkan gen itu. Ya seperti itu sih menurut saya. Oh, Kalau saya itu lihat di internet kan ada juga itu sekarang macam teknologi smart smart selain smartphone, smart apa ya semacam peralatan canggih gitu di alat rumah tangga, dia itu bisa apa ya mengubah bahan-bahan sisa dapur itu untuk diolah menjadi suatu sumber energi cahaya gitu. Nah, sumber energi cahaya dari listrik itu mungkin ya bisa saja itu mungkin terbentuknya listrik dari bahan-bahan sisa organik itu mungkin bisa diambil itu unsur-unsurnya itu untuk terbentuknya suatu energi listrik gitu untuk didaur ulang, di recycle gitu. Ya seperti itu tuh. oh, iya Pak. Ada lagi mintanya Kak? Dari Valen mungkin juga. Desi ada pertanyaan lain. Untuk bakteri Pak. Ini Ya, kan bakteri. kalau tumbuhan itu kan ada bakterinya. Nah, sedangkan untuk ini plastik, apa itu ada bakterinya juga, Pak? Maksudnya yang bisa menghancurkan tuh, Pak. Soalnya itu kayaknya mau diurai agak susah tuh, Pak. Apa mungkin itu bakterinya ada atau tidak ada? Ada pasti untuk saya itu. Pengetahuan saya. Kan banyak bakteri. Misalnya bakteri saja pada besi aja mesti ada kan yang Iya, bisa membuat besi itu sekarang. korosif. Iya, berkarat gitu. Pasti ada. Ya kalau kita belum tahu kita ya belum tahu itu bakteri jenis apa tapi mesti ada itu bakteri yang bisa mengurai banyak kok jenis-jenis bakteri itu sudah kan bakteri kan juga butuh substrat atau tempat tinggal gitu di mana dia hidup juga dia makan juga misalnya pada besi otomatis itu besinya berkarat pada minyak juga bisa itu misalnya limbah-limbah minyak itu juga bisa diurai itu ya mesti ada. Minyak, Pak, ada bakterinya. Maksudnya itu minyak Limbah minyak maksudnya limbah bukan minyak goreng ya apa? maksudnya limbah itu sisa buangan itu di Oh, kayak limbah yang di kapal itu kan di laut itu kan kalau misalnya polutan itu di apa langsung dilepas di laut kan otomatis kan jadi itu sumber masalah bagi makhluk hidup di situ kan otomatis kan mereka akan mati gitu, kena itu limbah minyak gitu. Maksudnya minyak yang masih hitam gitu. oh iya, Pak.
Coba nanti kalau ini mata kuliahnya Bu Erin, entah Iya, itu baik itu langsung berkaitan dengan mata kuliahnya atau tidak, ya selingan aja gitu ditanyakan. Soalnya kan kalau mikrobiologi ya itu ya arahnya ke arah bakteri itu, bisa itu bakteri untuk menguraikan permasalahan lingkungan itu, baik itu Iya. permasalahan limbah itu bisa itu. Bu Erin sama Bu Dewi juga sama sih, dia kayaknya dia bioteknologi tapi kepala lab mikrobiologi juga. Kan bisa dia ditanyakan seperti itu, mungkin tahu jenis bakterinya ini, bakteri jenis apa gitu untuk menguraikan plastik itu. Biasanya kalau ini Pak, nanti kalau buat skripsi, nah penelitiannya itu kan ada yang tumbuhan, bakteri, sama hewan. Nah, menurut Pak Ibnu itu lebih gampang yang apa Pak? Ya, saya penelitian tentang tumbuhan, soalnya lebih mudah diamati, dia tidak kemana-mana. Terus dia perlakuannya ya paling cuma disiram, dipupuk. Kalau sudah bakteri ataupun hewan, otomatis kan kita memberikan perlakuan, nah itu perlakuan baik itu. Kalau hewan masih bisa kita beri makan kalau kita tahu makanannya. Nah kalau bakteri kan otomatis kan dia ditempatkan dalam suatu medium itu, kayak apa, template itu, jenis kaca itu. Nah supaya dia itu tetap hidup, tentu kita akan memberikan suatu substrat itu, entah makanannya apa gitu. Terus kita juga menjaga itu supaya mediumnya itu tidak kontaminasi dengan bakteri lainnya itu. Dan terus utamanya yaitu pendukungnya, labnya juga. Waduh, iya. Ya kalau mau nggak apa-apa kita idealis gitu, tapi ya kita nanti kan otomatis pinjem lab, entah itu di net atau di tempat di mana gitu. Itu juga apa nanti kan kalau misalnya faktor biaya ada, waktu juga kita bisa manajemen, otomatis kalau kita berhasil lolos dari skripsi itu, nah ya itu skripsi itu nanti juga bisa digunakan nanti kalau misalnya pas mau kerja, nanti kamu skripsinya mengenai apa temanya gitu. Misalnya biologi di UNAS mengarah ke biointerferoner sama itu ekologi, misalnya ngambil ke arah ekologi tapi itu mengenai permasalahan lingkungan, bisa itu nanti bisa dilanjutkan ke S2-nya ataupun nanti pas kalau sisi tanya jawab itu saat kerja itu. Itu kalau mau lanjut S2 harus dipertimbangkan dulu apa Pak skripsinya? Apanya? Skripsinya. Dipertimbangkan bagaimana maksudnya? Ya kalau dia mungkin ambil basicnya jurusan apa, subjurusannya ke arah mikrobiologi, ya maksudnya ke arah mikrobiologi bisa. Tapi kalau misalnya S1-nya itu biologi murni, ya bisa itu kemana saja, itu biologi apa saja. Yang susah itu dari S1 seperti saya yaitu pendidikan biologi ke S2 biologi. Nah di situ akan terlihat jelas nanti kalau kita biasanya jarang lab, akhirnya itu sering ke lab terus gitu. Ya itu nanti kalau pas waktu skripsi terus kita kuasai skripsinya, terus misalnya ini skripsinya ke arah mikrobiologi,
Ya nanti kalau kita misalnya kerja di lab atau di BPOM itu nanti kan pasti ada manfaatnya bagi kita itu untuk mengarahkan bidangnya kita itu ke arah fokus kerjanya kita itu bagian apa. Iya Pak. Ada lagi yang ditanyakan? Dadah Pak. Sudah. Ya nanti kisi-kisinya saya bagikan di depan ya, soalnya ada di laptop di rumah gitu. Tapi saya kasih tahu kisi-kisinya di pertemuan keberapa. Kalau di biologi molekuler itu nanti kalian pelajari saja itu. Yang masuk pasti itu sentral dogma biologi. Terbentuknya suatu sintesis protein, kan sintesis protein itu dari replikasi, transkripsi, translasi. Nah itu di situ proses apa aja yang terjadi itu di replikasi, transkripsi, dan translasi. Kalau di ini SPH nanti saya cari-cari yang di SPH kebanyakan ini Pak. Iya. Kalau ada yang ditanyakan, terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya. Semoga bermanfaat dan juga ilmu yang didapat semoga berguna ya. Iya Pak. Saya akhiri. Semoga UASnya lancar untuk semua mata kuliah itu, tidak hanya saya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.